Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Nama budayanya. Ya mungkin ini. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir itu dan ada Bang Andri sebagai penulis dari Inya Balang. Tadi ada teman-teman dari KPG juga ya Mas ya. Iya. Terus ada Pak Beni yang sudah menyampaikan diri untuk hadir juga. Ya, terima kasih. Masalah jadwal. Nah, jadi ini kita nggak usah formal-formal banget ya, teman-teman ya. Jadi ya ini sekali lagi makasih banyak untuk yang udah datang ke Ojo Kios. Nah mungkin saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rega, biasa dipanggil Rega juga. Dan saya sekarang jadi relawan di kios. Lalu ini ada Bang Andre, mungkin Bang Andre silakan untuk perkenalan diri. Ya. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Perkenalkan nama saya Andre Septiawan, asal dari Pariaman, Sumatera Barat. Dan kebetulan saya yang nulis bukunya Balang. Dan malam ini mungkin ya kita akan ngobrol santai ya perihal bukunya Balang sama Rika. KTP mana? Oh KTP sudah Jakarta Mas. Tapi saya enggak. Ya, oh ya untuk sekedar info ini udah menang beberapa penghargaan ya Bang ya buku Nyik Balang ya. Menang satu doang. Menang. Lah bukannya Tempo juga masuk ya Bang nominasi ya? Nominasi ya. Oh nominasi sama Ayu Tami itu ya Bang ya, Iya. yang rasa. Iya. Mungkin kita langsung masuk saja atau teman-teman di sini udah ada yang baca bukunya nggak? Oh udah ya, Bang Mas Rega udah ya. Jadi gimana Mas kira-kira? Apa tuh? Kesannya? Bagus, bukunya bagus, menarik dan memberikan gambaran tentang hal baru ya tentang budaya Minang khususnya dan juga ditambah ada bumbu-bumbu sejarah itu yang bikin tambah menarik sih menurut saya. Ya benar. Ini kita juga mungkin diskusinya juga bakal nggak jauh-jauh membahas dari yang disampaikan Mas Rega. Itu saya mungkin mulai dari ini aja ya. Mungkin bisa sama Bang Andre ceritain proses kreatifnya Bang, sama apa sih hal yang men-trigger Bang Andre buat nulis Inyik Balang. Karena ini saya ngerasa ini terlalu segmented ya gitu ya. Terlalu Minang banget nih Inyik Balang gitu. Kenapa nggak Inyik Belang gitu misalnya kan. Nah mungkin bisa Bang Andre ceritakan gitu. Oke baik, terima kasih Rega. Oke, sebenarnya proses menulis Inyik Balang ini bagi saya bukan sebentar. Karena saya termasuk penulis itu bukan jadi satu hal yang rutin sebenarnya. Saya nulis bisa sekitar beberapa hari, kemudian nggak nulis lagi berbulan-bulan gitu. Jadi kayak butuh waktu banyak lah. Untuk Inyik Balang ini sendiri saya selesaikan dalam waktu lebih kurang 1,5 sampai 2 tahun. 1,5. Iya, dalam penulisannya sendiri. Nah selagi awalnya berangkat dari cerpen sebenarnya Inyik Balang ini. Jadi waktu itu Dinas Kebudayaan Sumatera Barat mengadakan lomba menulis cerpen. Nah saya akhirnya coba tulis. Saya tulis 2 waktu itu. Tapi saya akhirnya nggak kirim ini. Karena 1-2 pertimbangan saya kirim. Saya masih ingat judulnya itu Dendang di Kepalaku Renah. Nah waktu itu nggak menang sebagai juara 1 atau 2 atau 3. Namun masuk kurasi 15 besar. Dan dibukukan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat tahun 2021 kalau saya nggak salah. Nah karena ada naskah nganggur, jadi saya coba kembangkan naskah Inyik Balang ini jadi satu hal yang lebih luas lagi lah. Karena sebenarnya patokan awalnya itu cuma yang di PRRI sebenarnya. PRRI. Nah kemudian ya karena waktu itu saya baca banyak lagi lah, selagi nggak nulis saya baca. Akhirnya saya ya udah ketimbang nganggur saya kembangin lagi jadi satu novel yang panjang. Karena saya sebenarnya berangkat dari nulis puisi. Saya bukan nulis cerpen atau novel apalagi. Ya cuma kepikiran nulis puisi dan saya coba nulis panjang lah. Kayaknya ini yang Bang ya. Iya, ini salah satunya. Ya ini buku dari Bang Andre juga yang kalau begitu judulnya ini kalau begitu kita juluki saja Prosa Ini Omelan. Yeah. Dan seperti yang bilang Bang Andre berarti dari ini juga termasuk bilang puisi nggak puisi banget, iya. Tapi prosa gitu ya Bang. Iya, kalau ada yang bilang ini cerpen bersyarat, saya nggak tahu syaratnya apa. Iya itulah. Karena beberapa
puisi, beberapa ya kayak tulisan-tulisan ya begitu mentah. Tapi emang kelihatan ya Bang ya, kayak Bang Andre itu bermain di diksinya banyak sih, kayak bermain rima AB di buku Inyek Balang, kayak berangkat dari puisi yang Bang Andre suka bikin mungkin ya Bang ya. Iya. Itu kenapa Bang tiba-tiba pengen novel gitu? Ya karena gini, saya saya nggak mau ada naskah nganggur. Oh, enggak. Kalau ada saya mesti selesaikan, mau waktunya lama bertahun-tahun atau apa. Nah karena waktu itu saya mentok nulis puisi kan. Kalau puisi itu lebih segmented dan emang pasarnya sedikit sekali. Oke. Nah sedikit cerita ya teman-teman semua. Jadi waktu itu buku puisi saya itu buku puisi pertama itu judulnya Suara Murai, terbitan KPG tahun 2018. Nah emang waktu itu seingat saya itu ada sekitar 70-an puisi dan nulisnya itu lumayan cepat, seingat saya 1 tahunan, dan lulus kurasi di Ubud tahun 2018. Kemudian saya mulai merasa apa ya sama puisi, kayak kalau puisi itu kita butuh tema yang satu puisi beda tema gitu, kayak nanti benang merahnya tentang apa gitu. Nah kemudian kayak saya mikir kenapa sih nggak coba nulis yang lebih panjang pun nggak panjang juga sebenarnya. Balang ini 150-an, nggak sampai 200 halaman malahan. Karena emang apa ya, mungkin karena waktu dan saya termasuk malas nulis ini, jadi kayak ya sudah sementok di sini aja. Berarti yang pivot awalnya itu pas dari yang PRRI ini yang men-trigger Bang Andre buat mengembangkan lebih jauh lagi. Iya benar. Karena kemudian saya baca tentang kenapa sih nggak coba tulis tentang sesuatu yang sudah saya baca dan saya ketahui. Karena saya nggak mungkin nulis sesuatu yang nggak saya ketahui. Misalkan saya nulis tentang masyarakat Jawa misalkan, atau masyarakat Sunda yang bisa jadi kalau saya salah tulis belum balik lagi ke saya sebagai bumerang. Pertanggungjawaban. Iya benar sekali. Itu yang saya ini sebenarnya dari penasaran saya juga ya Bang ya. Itu kan kalau nggak salah ini Mangkuta ini kan nama apa ya di Kaba Minang Labelebe ya Bang ya? Sabainan Alu ya. Maaf salah. Itu secara langsung Abang proses risetnya juga dari sana, terus dikawinkan lah istilahnya sama peristiwa-peristiwa yang ada di Minang kayak itu ya Bang ya? Atau bagaimana sih Bang cara ini ya? Ya. Nemuin titik merahnya itu loh Bang. Oke. Awal dari nama Mangkuta dulu ya. Sebenarnya dulu itu saya pas SMA itu saya kalau di Pariaman di tempat saya asal saya itu, kita itu di kelas 10 itu harus pentas, salah satunya itu Randai. Oh ya Randai. Nah kebetulan kelompok saya waktu itu kebagian Randai Sabainan Alwi. Ya. Jadi kita lakukan pagelaran Randai. Saya waktu itu nggak kebagian jadi tokoh Mangkutanya. Mangkuta itu adik laki-laki dari Sabainan Alwi. Dia itu untuk laki-laki Minang itu dia termasuk anak yang dimanja sekali oleh bapaknya. Justru yang jadi tokoh utama itu kakaknya si Sabai itu, yang benar-benar kayak perempuan yang yang material kalau selama ini kita kata perempuan Minang itu terlalu dilindungi karena sistem matriarki tadi itu. Nah kemudian Sabai ini mendobrak itu semua. Nah sedangkan Mangkuta itu dipelintir jadi lebih bukan kemayu juga, lebih manja. Ya tidak ada sisi kelakiannya itu. Nah dari situ saya mikir kenapa nggak saya coba balikin lagi nih, pelintir lagi nih Mangkuta ini jadi seorang yang yang benar-benar Minang banget gitu. Nah akhirnya ya udah saya coba pakai nama Mangkuta aja gitu. Yang kemudian sebenarnya apa yang ada dalam buku ini kayak pecahan-pecahan mozaik yang dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang pernah saya baca sebelumnya. Sumber-sumber saya itu nggak cuman buku-buku yang udah ada kayak PRRI, tapi juga sastra-sastra lisan yang saya temukan dari Ota-Ota di Lapau atau obrolan-obrolan di Lapau, atau cerita-cerita dari ya orang-orang yang saya temui lah. Sebagai misalnya cerpen awalnya itu justru dari cerita yang saya dapat dari kakek saya sendiri tentang Inyek. Itu orang-orang yang bisa berubah jadi harimau dalam mitologi masyarakat Minangkabau. Nah itu sih sebenarnya. Berarti kurang lebih Inyek Balang ini adalah akumulasi dari pengetahuan Abang tentang folklore misalnya, atau Ota-Ota di Lapau. Atau Ota-Ota di Lapau ini lebih ke obrolan di warung-warung kopi gitu. Jadi kalau di Minang itu ada namanya Lapau.
Lapau itu ya semacam kedai-kedai kopi gitu. Jadi situ semuanya berkumpul dari kecil sampai besar. Gak peduli itu apa jabatannya segala macam. Jadi sana tuh emang egaliter ya Bang ya. Terus tadi seperti yang disampaikan Bang Andre, berarti Mangkuta ini alter ego dari Mangkuta yang ada di Kabarandai gitu ya Bang. Ya, benar. Kebalikan sifat-sifat dari Mangkuta yang ada di Kaba Minang itu ya Bang ya. Kaba Minang ini apa sih? Padanan katanya Bang ya? Lebih ke mitos ya atau cerita? Bukan ya? Kaba itu sebenarnya lebih ke sastra lisan sebenarnya, kemudian Sastra lisan, yang ya. dijadikan apa ya? Bukan sastra, apa ya? Itu lebih ke seni tradisional. Jadi akar katanya itu kabar dalam bahasa Kabar, Arab, ya. atau mengabarkan sesuatu, menceritakan sesuatu. Nah, masyarakat, tapi dalam bentuk permainan adat, randai. Jadi semuanya itu sebelumnya tidak ada dalam bentuk tulis. Kayaknya baru belakangan inilah kemudian randai itu didokumentasikan dalam bentuk buku. Nah jadi yaitu kaba. Nggak cuma itu, sebenarnya banyak kaba-kaba lain kayak Cinduamato Iya, benar. atau ya apa itu saya lupa juga. Beberapa itu banyak. Ya berarti ini harapannya selain jadi dokumentasi kebudayaan mungkin ya Bang ya. Iya. Karena selama ini kayak sastra lisan itu rentan mengalami distorsi juga ya Bang ya. Mungkin ada nggak harapan Abang setelah buku ini publish atau terbit ini terhadap dokumentasi yang ada di budaya Minang itu bisa dengan baik atau bagaimana gitu Bang? Iya. Sebenarnya justru sastra Minang itu lebih banyak sastra lisan kalau Ya, menurut benar. saya. Nah, Kita punya apa itu, Raba Pasisi ya. posisi ya. Kita punya Randai. Malindeman. Iya, kita punya banyak yang saya dulu pas kuliah pernah membantu dosen untuk dosen sastra Minang. Kalau tahu Ibu Eka. Kita kebetulan satu alma mater. Jadi saya membantu untuk mendokumentasikan, mentranskrip sastra lisan itu. Jadi saya dengar apa yang diucapkan si pendendang itu, kita bilang pendendang. Jadi kita transkrip bagaimana cerita itu ada, dan ya kemudian itu salah satu bentuk dari akademisi untuk mendokumentasikan sastra lisan itu yang ada di Minangkabau. Mungkin belum masif. Nah, barangkali salah satu niatan saya itu juga untuk memperkenalkan ini. Sebenarnya bukan saya aja, saya baca sebelum-sebelumnya, mungkin kalau saya boleh sebut nama kayak Bang Heru Joni Putra atau Esa Tegar Putra, lalu Dedi Arsha, yang saya banyak sekali baca karya-karya mereka itu sudah mulai mencoba untuk mentranskrip itu ke dalam sastra Indonesia yang lebih luas gitu. Gak cuma untuk lingkupan orang-orang Minang saja atau di sekitar, ya paling mentok habis di perpus dinas kebudayaan atau apa, dan gak tersebar banyak gitu. Nah, saya mulai lihat itu dari Bang Heru yang kemudian mencoba mengubah sedikit sastra lisan Minang itu ke dalam puisi-puisinya yang ada di, saya baca itu di Badrul Mustafa. Nah, Badrul Mustafa itu kalau saya sebagai orang Minang dan baca Badrul Mustafa itu, saya kayak merasakan sendiri bagaimana pendendang itu menceritakan dendang itu sendiri. Palingan ya itu dari saya. Berarti ya kurang lebih Bang Heru jadi cukup mempengaruhi lah Bang, sangat mempengaruhi. Sangat, iya. Mungkin bisa setelah ini Bang Heru ya, Mas. Cerita Mas Herunya. Nah, jadi ini saya juga tadi Bang Andre juga sempat nge-highlight. Kita kan juga satu alma mater nih. Jadi di situ jadi di kampus Unan itu ada namanya tempat tongkrongan Unyang Kame, Lapau Kopi juga, tempat kedai kopi. Dan itu dimasukkan di buku Nyi Balang. Saya sempat ngakak sih pas bacanya kan. Jadi sejauh apa sih Bang latar belakang mungkin dari yang tongkrongan tadi sama yang latar belakang pendidikan Abang menjadikan buat dielaborasi ke dalam novel ini gitu. Sejauh apa sih pengaruhnya gitu Bang? Okay. Sebenarnya enak jadi penulis itu ya, kita bisa mendokumentasikan orang-orang ke dalam tulisan-tulisan kita. Jadi hampir semua, misalkan teman-teman baca karya saya itu dan nemu nama orang, percayalah orangnya ada. Dan benar, ini misalkan Iwan Ompong itu sepupu saya. Iwan Ompong? Iya, Malanca itu nama salah satu orang di kampung saya. Unyang Kame ini tongkrongan yang ada di ini, yang ada di. Jadi semuanya itu
semua yang saya tahu, saya kenal itu saya upayakan untuk terdokumentasi. Bahkan satu buku terbitan Gramedia juga itu judulnya 17 Puisi Cinta untuk Frida. Frida itu sebenarnya orangnya ada. Itu mantan pacar saya sebenarnya. Jadi itu buku saya niatkan untuk ulang tahunnya, tapi sebelum dia ulang tahun udah putus, kita gimana lagi. Ya akhirnya ya terdokumentasikan dalam bentuk buku. Nah, bagi saya pribadi demikian cara saya untuk mengabadikan orang-orang yang saya kenal. Sedikit banyaknya. Jadi kalau nanti saya misalkan sudah tua lah, jadi kalau saya baca tulisan saya lagi, saya bisa mengenang. Saya suka nostalgia orang yang bagaimana lagi mah. Ini mungkin bentuk pengaplikasian dari bahasanya Pram ya, menulis adalah pekerjaan untuk keabadian. Ini berarti saya kira dulu tuh yang pas baca bukunya Balang ini, saya kira yang Iwan Ompong itu terinspirasi dari yang bukunya Eka, kalau itu yang seperti dendam ada Mono Ompong kan. Saya kira itu adalah plesetan dari sana atau gimana. Ternyata orangnya emang real ya. Ada semua. Berarti yang ada di buku Inye Balang ini real orangnya Bang. Termasuk si Labai Lebe ini ada referensi nggak Bang itu? Iya. Labai ini sebenarnya penyebutan untuk, kalau di kampung saya itu di Pariaman khususnya, Labai itu penyebutan untuk orang yang memandikan mayat. Kalau misalkan Ridho tahu itu labai ini, labai itu gitu kayak. Jadi ada tugasnya itu untuk memandikan mayat, khusus jadi kalau di kampung itu ada orang yang meninggal, nah dia yang akan melakukan menyelaraskan jenazah ini sampai nanti pengkafanan dan sebagainya. Nah kebetulan di kampung ayah saya itu ada labai. Ada satu labai, tapi lebe itu dalam bahasa Minang artinya penangis, orang suka nangis. Palebe ya. Palebe. Nah ini lebe itu saya ya udah, maksudnya dia emang yang suka meratapi nasib orang yang meninggal lah. Jadi setiap nama yang ada saya upayakan bukan sekadar nama acak aja gitu. Ada sesuatu yang setidaknya berkesan bagi saya. Walaupun mungkin orang pikir ini plesetan semua Iwan Ompong. Karena saya dekat sekali dengan sepupu saya ini, Iwan ini. Sekarang dia tinggal di Bandung. Kemarin anak saya baru lahir 2 lagi. Yaitu saya selalu punya cara untuk mengenang orang-orang dalam tulisan saya. Dan berarti cukup kontras ya Bang, Labai Lebe. Labai ini anggaplah tadi yang memandikan mayat. Dan ternyata dia mati nih di kisahnya ya. Iya. Tapi kan di situ tuh di dalam ceritanya si Labai ini mati karena jatuh dari tebing ya setelah menyelamatkan si Mangkuta. Nah itu referensinya dari mana sih Bang? Kayak ini saya baru atau ini mungkin proses kreatifnya Abang kan? Saya juga penasaran sih. Saya nggak tahu tuh transisi dari orang biasa jadi orang sakti itu bagaimana dia bisa mengunjungi. Kalau di Minang itu ada wilayah yang tak terkasat mata itu namanya Orang Bunian namanya. Orang itu tuh yang alam sebalik mata. Nah di situ tuh tiba-tiba Mangkuta dapat kesaktian itu. Nah dia dapat kesaktian dengan meminum liur dari Labai Lebe. Nah itu tuh ada referensi khusus nggak Bang gitu? Nah itu cerita yang saya dapat dari obrolan di Lapau tadi. Nah karena kita sekalipun orang Minang ini terkesan religius, karena saya pertama kali masuk sampai Jakarta ini orang mikir, oh ini orang siak sekali, ini orang apa ya, ini orang alim sekali. Padahal saya bangsat juga gitu kan, kasarnya begitu. Karena pemikiran orang tentang orang Minang ini alim, pokoknya itulah Islamnya kuat sekali. Padahal orang Minang asli sekali itu di kampung tuh masih punya kepercayaan yang bertentangan dengan Islam sebenarnya. Nah, jadi itu juga yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, ceritanya itu di kampung saya itu, kalau orang punya ilmu, matinya susah. Sekalipun dia udah mau mati, mungkin lama sekali sampai badannya, maksudnya secara harfiah badannya masih kelihatan sehat dan sebagainya. Tapi atau misalkan kurus kering dan kayak mau mati besok lah atau subuh mau mati, tapi susah sekali. Nah, nggak mati-mati, mungkin di kebudayaan lain juga ada. Saya kurang paham juga. Nah, salah satu caranya agar ini orang bisa mati, lekas mati, yaitu jilat ludahnya itu. Tapi konsekuensinya bagi yang penjilat ludah itu, dia dapat kesaktian dari orang yang mati itu tadi. Ibaratnya estafet lah ya, terkutuk lah dia. Kena kutukan. Tapi kalau bisa kerabatnya. Kalau emang nggak ada pilihan lain lagi, kasih ke anjing.
Oh. Nah biar itu anjing yang membawa. Ya begitulah, kita masih punya kepercayaan-kepercayaan seperti itu di Minang, khususnya di tempat saya. Contohnya lagi untuk hal seperti itu, kita percaya kalau demam, cacar itu bisa disembuhkan dengan telur. Jadi kita berobat, nanti yang baca-baca doa, suruh minum air kelapa, nanti badan kita diusap pakai telur. Telurnya itu buang. Kalau nggak boleh makan, nggak boleh, siapa mau makan pindah lagi katanya, konon katanya begitu. Nah makanya kalau bisa itu dikasih ke anjing, selalu anjing, saya nggak tahu kenapa anjing jadi korban selalu dalam masyarakat Minangkabau. Nah lalu contoh lain itu seperti bedah ayam ya, kita nggak perlu dokter profesional kalau untuk lihat penyakit bedah atau penyakit dalam di Minangkabau itu. Kita cukup pergi ke, kita bilang labai, bukan labai, kita bilangnya apa ya, ungku atau tuangku. Kita pergi ke tuangku itu, tanya penyakit kita, bawa ayam, nanti ayamnya dipotong, nanti dibelah, isi perutnya keluar. Nah dari situ walaupun tidak punya ilmu kedokteran, dia bisa vonis ini, oh ini jantungnya ini, oh ini ininya ini. Nah nanti ayamnya dipotong-potong, dimasak sampai mateng. Orang yang sakit tadi harus makan sampai habis. Bagian yang tadi dibilang itu kayak misalnya jantungnya atau kakinya, bagian lain boleh orang lain yang makan. Nah begitu, masih ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu di tempat saya khususnya. Saya nggak tahu kalau di daerah Minang yang lain. Nah itu ingin saya hadirkan juga di dalam tulisan-tulisan saya. Karena ya saya percaya itu tadi, saya akan menceritakan apa yang saya tahu, bukan apa yang itu. Ya sebenarnya saya cari aman juga sebenarnya itu dalam menulis, biar saya nggak ya kayak Buya Hamka terlalu itu ya. Iya. Dimusuhi rezim. Berarti ini jujur saya baru sebagai, walaupun besar dan tumbuh di lingkungan Minangkabau, itu mungkin agak jauh dari lingkungan saya sih yang mistis-mistis seperti itu, Pak. Tapi saya juga pernah menemukan fakta yang familiar gitu. Jadi dulu waktu 2023 itu saya sempat ke Sumba kan, Bang. Jadi mereka itu emang, jadi kalau ngelihat satu ada misalnya nih, kenapa hari ini nggak turun hujan? Dan dia motong ayam, mereka tuh potong ayam dan dilihat ulu hatinya. Nah kalau ulu hatinya, yang bisa baca itu kan rato ini istilahnya kayak ungku lah kalau di Minang gitu, Bang. Jadi kalau ulu hati dibuka berarti ada sesuatu yang dibaca sama si Rato, dan pas dibaca sama Rato ini kenapa alasannya itu cuman dia yang bisa menjelaskan. Kita nggak tahu tuh diagnosisnya bagaimana, kenapa gejala kayak gitu. Yang tahu cuman Rato. Mungkin sama yang kayak gitu ya. Jadi yang memvonis tuh ungku itu yang iya, gitu, Bang. Bener. Kita juga punya tradisi namanya ini. Apa namanya? Kelamaan di Jakarta saya lupa istilahnya. KTP Jakarta ya, Bang. Iya. Saya lupa. Saya juga tahu ini di Malaysia juga masyarakat Melayu punya ini kemudian simbang apa. Jadi kita kalau sakit kita cuman kita pergi ke kunyit ya, kunyit. Kita potong kunyit dan ini disimbang. Kita tahu ini, kita bilangnya tasapo. Tasapo itu disapa jin atau apa gitu. Nah ini ada pengaruh mistis-mistis dan sebagainya. Nah itu juga masih kuat. Saya kalau sakit di sini, ibu saya atau bapak saya pasti bilang, nanti saya mintakan kunyit ya. Tanya si ini. Padahal mungkin saya karena kelelahan aja atau apa. Nggak ada yang sapa saya juga di jalan kayak begitu. Nah itu kita masih punya tradisi seperti itu. Pak, kental sekali kalau saya bilang. Jadi sebenarnya pengaruh apa ya? Orang bilang perang Padri itu membersihkan memurnikan Islam di Minangkabau, itu sebenarnya tidak juga sebenarnya. Praktek-praktek pra-Islam itu masih kita lakukan sampai sekarang. Bahkan satu hari sebelum puasa itu kita punya tradisi balimau. Jadi kita akan pergi ke sungai atau ke laut, terus kita berenang atau pokoknya menyucikan diri kayak dibaptis lah kasarnya begitu. Nah pulang dari situ nanti yang paling tua di rumah, saya biasanya nenek atau siapa, akan siram kita dengan air limau. Jadi air itu di dalam itu kasih limau. Jadi kita diciprat lalu jadi dibaptis lagi lah kasarnya begitu. Masih ada kental sekali sampai sekarang masih. Tradisi sebelum Ramadan biasanya, Bang. Iya, 1 hari sebelum Ramadan. Saya juga pernah dengar itu sih. Jadi katanya itu dulu kan yang lebih dulu masuk ke budaya Hindu ya, Bang ya. Iya. Jadi mereka itu mandi di Sungai Gangga dan itu terbawa sampai ke masih. Itu saya juga masih sih, Bang. Masih kan? Dulu waktu kecil suka dibawa kalau udah mau puasa kan dibawa ke waterboom gitu kan. Iya, pokoknya yang ada airnya. Ada airnya benar. Tapi yang berlimau itu saya nggak dapat sih, Bang, yang masih dikasih
di Limau itu? Saya masih. Oh masih ya. Jadi saya kayak kalau sekarang mungkin nggak ada lagi ya. Saya ada mungkin di kampung-kampung, tapi bagi saya masih dapat yang begitu ketika saya masih kecil lah, atau sampai saya agak remaja lah masih begitu. Sampai saya akhirnya terpengaruh bacaan salafi, ya saya nggak mau lagi. Kayak yang kunyit itu juga pernah denger sih, yang di Agam lebih tepatnya bang. Oh Agam ya, itu masih Jadi, apa ceritanya itu ada teman saya, jadi namanya Cagur, anggaplah Cagur namanya. Nama Cagur, terus dia tuh sakit tasapo gitu, sakit gitu, terus yang neneknya bukan, lebih ke bibinya sih, bibinya antinya itu ngunyah terus disembur ke si Cagur. Terus yang kunyit yang dibelah dua dilempar. Kalau dia kayak gini apa? Iya, kok ada ini. Kayak gini pas Telungkup atau kalau kayak gini berarti terlentang, berarti dia ada jinnya. Kalau terungkup berarti dia aman, kayak gitu. Kayaknya familiar juga. Saya baru ingat istilahnya, tataguhan. Teteguhan. Saya ingat ini di tradisi Melayu juga ada. Oh, Melayu. Iya, cuman apakah ini pengaruh pra-Islam atau sepertinya ini kuat sekali pengaruh pra-Islam. Iya. Pas zaman sebelum masuk itulah orang-orang padri lah ya bang. Iya. Berarti emang misi abang buat menuliskan ini tuh salah satu selain dokumentasi kebudayaan apa bang, misalnya kayak mungkin ada harapannya itu kayak orang Minang janganlah seperti itu atau bagaimana? Ada nggak bang tersirat kayak gitu? Lebih kurang ada, sedikit banyaknya ada. Sedikit banyaknya. Salah satunya lagi selain kebudayaan, tentu sejarah ya. Maksudnya saya juga kebetulan suka baca sejarah. Nah, ada satu hal yang kemudian saya ingat, jadi belakangan satu hal orang yang tidak tahu kalau pernah terjadi pembantaian di depan Jam Gadang di zaman PRRI. Pas pernah merayakan. Iya. Nah itu saya baca itu susah sekali waktu itu dapat referensinya. Bahkan yang kemudian orang kalau pernah ke Bukit Tinggi itu namanya Ngarai Siano, yang kemudian jasadnya dibuang ke situ. Kenapa Ngarai Siano itu angker sekali, maksudnya kayak pembantaian. Kalau orang tuanya karena pembantaian di Lubang Jepang aja kan, kalau pernah ke Bukit Tinggi itu. Nah salah satunya juga itu yang terjadi pembantaian massal terhadap datuk-datuk dan pemuka-pemuka adat di zaman PRRI itu yang dilakukan di depan Jam Gadang. Sampai-sampai dulu katanya ada relief nenek mama benar. Cium kaki tentara ya. Iya benar. Kaki ABRI lah itu. Iya. Tapi ini aman kan? Aman lah. Aman. Ini soalnya cukup. Saya pun nyari mungkin sama yang dirasakan sama Bang Andre, mencari referensi yang seperti itu semakin sulit. Selain dari Pak Suryadi yang di Leiden, mungkin pernah sama Pak Mesti Kazet ya bang. Berarti salah satunya juga pengen nge-up lagi lah kalau PRRI ini ada namanya. Iya. Soalnya memang jarang sekali, atau beberapa mungkin yang tahu apa itu PRRI, PDRI itu mungkin kayak cuma bukan kita merasa eksklusif ya. Iya benar. Maksudnya kayak kita yang kebetulan suka baca aja. Iya, coba kita tanya anak random di Padang sekarang, kamu tahu apa itu PRRI? Kamu tahu apa itu PDRI? Mungkin mereka tidak tahu. Ya PDRI ya. Iya. Tapi lucunya tuh bang, rumah PDRI sekarang itu. Itu dulu pas saya zaman SMP itu namakan rumah kosong. Jadi situ tempat orang berantem di situ. Jadi buktiin siapa yang nomor satu paling keren, siapa paling berani. Padahal dan ternyata setelah saya tahu pas kuliah juga itu, loh ini ternyata PRRI dan Syafruddin Prawira Negara pernah ngantor di sana gitu. Dan sekarang terbengkalai. Nah itu. Dinas kebudayaan kerjanya kalau ada. Cukup. Gak cari-cari kita juga susah di Jakarta ini. Kita nggak terkenal. Ya saya juga pernah nulis itu sih, artikel tentang itu. Mungkin ya kayaknya saya juga baru ngobrol sama Bang Andre juga, mungkin setelah ini bisa. Ya, aman. Itu tentang ini juga. Dan sekarang Bukit Tinggi malah yang awalnya itu pusat denyut nadinya perpolitikan, sekarang malah jadi dikasih gincu kota wisata gitu. Jadi Bukit Tinggi itu dikenal sebagai kota wisata, bukan kota perjuangan sekarang. Bukan kota pendidikan juga. Utal Tan Malaka pernah sekolah di sana, Buya Hamka pernah sekolah di sana. Mungkin itu salah satu keresahan Bang Andre juga ya? Ya, maksudnya anak-anak bukan ya saya nggak tahu, saya kelahiran 90-an kayak. Jadi kayaknya generasi saya itu generasi terakhir yang benar-benar masih merasakan bagaimana Minang yang benar-benar Minang itu sendiri.
kayak jadi di kampung itu ada laga-laga kita bilangnya. Tahu laga-laga. Jadi laga-laga itu satu bukan ruang diskusi. Jadi akan ada pementasan selama 1 minggu penuh di laga-laga itu. Nanti orang ada aba-aba. Jadi semua tradisi Minang itu akan ada di situ. Akan diadakan di laga-laga itu selama 1 minggu. Jadi kayak semacam pesta rakyat lah. Nah sekarang itu nggak ada lagi saya temukan. Bahkan saya banyak kalau ke kampung ayah saya itu yang kampung sekali. Laga-laga itu kayak rumah kosong aja, bukan rumah, itu cuma kayak gelanggang terbuka dan ada tempat untuk duduk-duduk dan sebagainya. Ya terbengkalai saja. Mungkin tidak pernah mungkin 1 tahun sekali mustahil saya rasa. Ya itu sih salah satu keresahan. Makanya saya coba angkat memori-memori masa kecil saya lagi itu yang saya hadirkan di tulisan-tulisan saya. Berarti ya emang pengarsipan sejarah Bang Andre tentang Minang juga tersalurkan ke sini ya, Bang. Benar. Tapi ini saya sempat notice juga sih, Bang. Waktu itu juga ada dihadirkan Hosen Ilyas dari sana. Ya. Tapi waktu itu setelah tahun 1950. Sementara setahu saya kalau nggak salah itu Tan Malaka dieksekusi tahun 49 ya. Tapi itu ada yang makna tersiratnya nggak, Bang? Oh ya. Itu kan kalau di sini kan Ilyas Hosen itu apa ya? Semacam tokoh fiktif di sini. Awalnya saya ingin apa ya? Ingin cari nama Tan Malaka yang lain biar nggak terlalu gampang diketahui. Karena saya nggak coba main aman juga sebenarnya. Beberapa nama tokoh di sini bukan saya plesetkan. Saya cari bukan padanan, sebutan lain yang pernah disematkan ke orang-orang ini. Kayak Soekarno itu saya ganti dengan Yang Mulia Presiden Republik Indonesia karena dia sendiri pernah menisbatkan dirinya dengan sebutan itu. Lalu Jenderal Tiga Melati, nah itu Nasution. Nah kan saya fokuskan ke pangkatnya biar nggak terlalu ini. Lalu Ilyas Hosen, Tan, lalu penyair itu Khairil. Ya, Khairil. Nah ingin saya sampaikan di sini terkait Ilyas Hosen itu kayak kan memang sudah tereksekusi toh di Selo Panggung. Oh iya benar. Nah ini semacam apa ya? Nggak mungkin kita bilang arwah juga, itu kayak representasi bahwa kan dalam cerita ini ya Mangkuta ini sudah terjawakan waktu itu. Iya. Dia sudah merasa dia ingin melepaskan identitasnya sebagai orang Minang karena beban pikirannya tadi itu kan ingin melepaskan dirinya dari apa itu alam sebalik mata dan sebagainya, dan ia merantau untuk melepaskan keminangannya itu sendiri. Nah saya ingin mengingatkan si Mangkuta ini lagi lewat figur Tan di orang lain sebenarnya. Jadi kayak ya itu teman satu kamarnya itu makanya saya kasih nama Ilyas Hosen. Itu saya juga sempat notice sih di awal-awal ada mampus kalau di kayak sepi. Itu kan dari Khairil ya. Berarti emang ya cukup banyak lah kayak referensi mungkin yang bisa dikulik lagi dari dalam yang ditulis Bang Andre ini Nyibalang. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen nanya gitu sesuatu itu setelah kita lumayan kering juga ini. Saya ngerti dikit ya. Boleh, Pak. Saya banyak nggak ngerti, saya orang Minang tapi nggak ngerti. Iya. Karena saya Silakan, lahir di Pak. sini, gede di sini. Ini Balang itu artinya harimau kan? Iya. Iya kan di sini. Yang saya ingat kalau harimau perlambangannya adalah kalau Sumatera Barat ya, koreksi aja saya terbatas. Di silat. Silat Minang. Cileharimau. Itu dia punya kekhasan. Gerakannya adalah transformasi pencerminan dari gerakan harimau. Berarti di bawah meja dia berantem itu posisinya kayak harimau kan. Apa dikupas juga nggak dalam misal kayak gini? Satu. Kedua, masalah mistis ya, itu setiap daerah di seluruh Indonesia pasti ada hal yang mistis ya, menurut pengertian kita. Tadi saya tertarik dengan cerita medianya ayam, telur ayam. Saya yang manusia mungkin yang dididik juga secara rasional gitu ya, kita nggak, tapi pernah saya ngalamin langsung. Waktu itu tahun 90-an, anak muda, kebetulan dia orang Sumatera Barat juga, cuman dia melanglang buana sampai berburu tuh, burunya di Sumatera Barat. Dulu ada cerita tertentu lah ya, kalau dia
ilmunya udah cukup, dia harus naklukin sampai mati bulunya. Demikian di Dayak. Yang lucu waktu itu, saya kan akan asam urat, itu medianya ayam. Dia baca doa, ayam itu ayam jadi bukan ayam dari dia. Jadi di rumah teman saya kebetulan ada punya ayam, ambil ayamnya tuh. Jadi bukan setting itu. Jadi gini, itu ayam langsung baca doa pincang. Kaki saya emang asam urat. Dia transformasiin posisi kesehatan saya ke ayam. Iya. Oh. Gitu kan? Ada juga yang terbukti ya, kebetulan ada beberapa orang di situ yang dia lihat secara mistis ya. Ini dari kirim itu ayam waktu dipotong kan terakhir dipotong bersihin dia kan lihat hatinya ada problem kalau levernya kena atau di mananya itu kan. Nah itu ayam keluar cacing banyak, cacing halus aneh untuk saya. Dari itu analoginya bahwa ini dikerjain ada kiriman dari luar. Oh. Nah ada lagi yang saya lihat waktu dia teman saya sakit macam-macam itu ya dibedah tuh ayamnya di kelihatan tuh bermasalah, ada rempelaknya tuh ada masalah dari warnanya dari ininya, itu mencerminkan benar-benar kesehatannya. Nah saya mikir itu ilmunya saya kebetulan cuma sekali saya ketemu orangnya, saya nggak sempat nanya ini ilmunya dari mana nih, dari Sumatera Barat atau dari Kalimantan gitu. Nah, cuman depan mata saya mau bilang nolak juga enggak kan? Nyata kok. Sesuatu keanehan. Ayam itu kalau kita tangkap ayam liar kan begitu kita lepas lari kan? Itu taruh meja. Itu diam. Enggak pergi enggak. Jadi ini bukan kita begitu dipegang gitu mus pegang itu enggak, begitu dibaca doa. Datang tuh ayam. Dan itu ayamnya dagingnya apa segala dimakan biasa aja, goreng atau dimakan aja apa-apa. Nggak tahu saya itu cerita itu berkaitan dengan berkaitan. Itu saya waktu itu ngeliat saya ngeliat kalau terminologi mistis itu kan namanya goib itu kan sebenarnya ada di mana-mana gitu. Jadi menurut pandangan kita kalau terlalu berdasarkan hal yang ilmiah nggak ketemu, makanya kita bilang mistik kan. Benar Ya kan? Padahal Metafisik. kalau air putih aja Iya. siapa yang orang Jepang itu melakukan penelitian kan ya kayak wudhu segala kan menjernihkan. Emang bener molekul heksagonal kebentuk karena dia secara sains bisa bentuk membuktikan. Tapi kita kalau nggak ada itu kan kita anggap mistis semua kalau air mengirim. Kadang-kadang kita sendiri kejebak karena pemikiran kita juga zamannya terbatas. Benar. Yang mistis itu zaman dulu padahal itu nyata sebenarnya. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak. Ya. Berarti terima kasih Pak. Saya jawab yang pertama dulu kali Pak. Sebenarnya inyek balang secara umum itu penyebutan untuk harimau memang benar. Maksudnya ada kaitannya kah dengan silat harimau? Sebenarnya lebih singkatnya itu kita cuma sebut harimau itu inyek. Jadi di Sumatera Barat itu ada beberapa nama tabu untuk hewan. Setahu saya di daerah saya nggak tahu di daerah lain. Jadi kalau saya beberapa kali juga pernah bilang ini bahwa kita untuk lipan kita nggak pernah bukan nggak pernah. Mungkin sekarang biasa aja bilang kalau lipan lama Seminang itu sipasan. Lipan kelabang sorry. Iya. Nah, tapi kita punya nama lain. Nah, saya masih termasuk generasi yang menyebutnya sebagai anak daro. Jadi kalau ada di dinding kita nggak boleh sebut sipasan. Kita bilangnya anak daro. Anak gadis, ya. Terus kalau ketemu ular itu kita nggak sebut ular, si panjang. Nah, termasuk inyek itu sendiri Pak. Maksudnya inyek balang itu ya karena belang lah itu. Sedangkan inyek untuk terminologi lain itu juga dinisbatkan untuk kakek datu. Nah itu. Nah di daerah saya itu ada kepercayaan bahwa beberapa keluarga, beberapa orang itu punya semacam leluhur pelindung.
yang yang menjelma jadi harimau. Nah kebetulan karena dua sebutan ini sama ya, itu Inyek itu tadi. Nah kita juga panggilnya Inyek. Jadi apakah ini ya saya rasa memang karena silek harimau itu sebenarnya khusus di daerah Padang, sebenarnya di daerah Pauh Limo. Daerah Pauh Limo, daerah Pauh di Padang itu asal muasal silek harimau itu. Nah saya rasa mungkin ada sangkut pautnya juga karena tidak jauh, karena wilayah Pauh itu sendiri dulu secara kenegarian itu masuk ke wilayah Pariaman memang, karena dulu sebutan Pariaman Laweh atau Pariaman luas itu memang luas sekali jauh, sampai ya luas sekali. Walau sekarang secara administratif kota Pariaman itu kecil sekali, cuma 72 km persegi. Tapi secara historis itu besar sekali. Saya rasa memang ada kaitannya antara Inyek, penyebutan Inyek dan kemudian Inyek sebagai harimau di silat itu juga. Saya rasa mungkin ada kaitannya juga. Nah, saya juga tuliskan itu di dalam buku ini, bahwa Mangkuta itu memang bisa bersilat secara apa ya? Karena ini bagiannya kayak ceritanya kayak relis magis begitu. Nah, secara tidak langsung karena dia terkait dengan keturunan Inyek itu tadi. Nah, ketika dia balik dari alam sebalik mata dan terkoneksi dengan alam sebalik mata itu secara tidak sadar, dia otomatis bisa melakukan silat itu sendiri. Walaupun dia mempelajarinya di surau, seperti yang tadi kita sempat bicarakan di luar, bahwa memang tidak ada kamar untuk laki-laki Minang itu di rumah. Dia akan besar di surau, di surau itu masjid. Nah, entah itu nanti belajar agama atau belajar basile atau bersilat. Nah, saya rasa itu memang ada keterkaitannya. Nanti juga akan saya cari lebih jauh lagi. Nah, terkait yang kedua tadi Bapak, nah, persis sekali seperti yang Bapak bilang itu. Memang ayamnya bukan dari ungku itu tadi, kita yang bawa sendiri. Ungkunya tidak menyediakan ayam. Memang saya untuk mungkin meminimalisir nanti ini dipikir settingan. Tapi saya ingat lagi terkait bacaan dan sebagainya, itu memang bacaan-bacaan dari bahasa Arab dan sebagainya. Saya rasa ini juga terkait pengaruh tarikat Naqsabandiyah, tarikat Syatariah, karena orang Pariaman itu masih kuat sekali sampai sekarang percayakan tarikat-tarikat, yang mana kita tahu kalau pembahasan kajian tentang tarikat itu pasti nggak jauh-jauh tentang mistis dan sebagainya dalam pikiran seperti Bapak bilang. Tapi kalau kita masih terjebak dalam hal-hal seperti itu, karena bacaan-bacanya tidak jauh dari ayat-ayat Al-Quran. Saya pernah nemu satu kali itu di catatan ayah saya waktu dia masih muda, itu catatan-catatan yang bertuliskan huruf Arab, cara bacanya dan fungsinya untuk apa. Saya rasa mereka mempelajarinya, saya tidak sampai saya pribadi tidak pernah diajarkan yang begitu. Saya ada itu doa pamanih, kalau tahu Kayak itu susuk manis ya? jadi kayak susuk, kalau kita baca orang mau aja sama kita gitu. Nah, Kayak saya baca itu tapi nggak nempel di saya. Nah itu ada, saya sempat nemu benar, saya nemu Yang dikejar soalnya lebih doanya lebih kuat lagi. doa talak. Iya, ya begitu. Saya masih nemu, saya baru ingat kalau ya begitu. Karena kalau misalkan sekarang kita pergi ke Ungku itu, kita minta pagabadan. Pagabadan itu kayak jimat biar kita ini di rantau aman-aman aja. Biasanya anak-anak muda di tempat saya itu kan dikasih pagabadan itu, Bapak. Jadi nanti ditulis di atas kertas atau apa gitu. Iya. Jadi tulis kayak huruf Arab gitu, lipat, simpan di dompet. Kita masih percaya hal seperti itu. Yang saya bilang tadi itu, kita masih percaya hal seperti itu. Saya tanggung ya. Nah, iya Pak. Ini kan saya belum sempat baca ya. Maksudnya gini, ada sisi berkaitan dengan Mas Asral kan, pemain musik ya. Saya ngerasa kalau saya ke Bali, saya dengar musik Bali atau di radio, kalau kita jalan ya, di mobil aja tuh ada orang Bali doa kan, ya kayak gitu, ada kekuatan magis ya, terasa ya sama kita ya. Kalau di Sumatera Barat, saya terasa kekuatan magis juga ada di dalam seni. Iya. Saluang. Benar. Ya. Cuman memang kayaknya nggak pernah sentuh nih ya sisi budaya atau kesenian musik salung. Padahal di dalamnya itu dalam kata-kata yang keluar itu kayaknya sih banyak kayak puisi apa saya nggak begitu paham bahasanya kan. Itu sayang sekali tuh kalau nggak ada yang gali kalau misalnya. Itu ada kekuatan magis tertentu kalau kita apalagi kalau malam tenang dengar gitu kan, ada rintihan, ada
pengaduan, ada curhatnya di situ kan. Nah itu ya. Pelajarin itu nggak Mas? Mas udah Balik lagi ke sastra lisan kayak Iya. tadi, Wen. Saya karena kebetulan saya ini Pak, apa ya? Di kampung, di tempat saya baru kayak belakangan ini, karena generasi-generasi seumuran yang sudah tua-tua sekali itu udah mau mati lah ibaratnya, kasarnya begitu. Nah ada upaya dari salah satu orang di kampung saya untuk mengajarkan anak-anak muda hal-hal yang seperti itu. Tapi masih dalam bentuk lisan, memang saya akui masih dalam bentuk lisan, tidak ada catatan-catatan tertulis untuk itu. Itu spontan apa ada sih ininya? Ada. Nyanyi? Ada. Saya nggak tahu apa spontanitas dalam bernyanyi. Saya mau nanya nih, mungkin ke Mas Regal juga, Mas Rido juga nih. Itu orang nyanyi saluang itu bebas berimprovisasi ngeluarin semua. Karena kan orang Minang tuh jago petatah titiknya ya, menurut saya. Sangat metaforis ya, Pak. Apa itu spontan atau emang udah ada dia dalam dokumentasi dihafalin intinya, tapi campur karena itu kayak cerita dia. Untuk pastinya saya kurang tahu juga Pak ya. Tapi beberapa kayak awalan itu udah template. Misalkan Bismillah katoba mulo bla 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 bla, pasti itu. Pasti ada kata yang seperti itu. Bismillah katoba mulo itu sudah template sekali. Nanti apakah mereka mempelajari, apakah nanti ada istilah impromptu dan sebagainya dari masing-masing yang mempelajari atau nanti dikembangkan lagi, itu mungkin bisa jadi ada. Tapi ada beberapa kata-kata template yang dipelajari dari yang itu aja. Saya masih ingat itu. Kalau misalkan mereka mau bahas tentang apa, biasanya yang sekarang yang saya tahu mereka belajarnya mau malam. Mereka nggak pernah belajar pagi. Kan mungkin pagi bekerja dan sebagainya. Orang Minang itu palapo itu emang malam Pak. Jadi emang sukanya itu malam-malam sampai subuh mungkin. Jadi mereka biasanya mulai itu jam 10 ke atas. Jadi duduk sambil nongkrong di laptop itu sambil belajar itu. Tapi nggak ada yang catat juga masalahnya. Emang itu mereka fokus ke hafalan. Nah, mungkin template-nya kayak ini kali ya, Pak. Nah, Rega mungkin lebih tahu. Nasi lata kambang, perabongan lata hidang gitu kan. Nah, itu pasti di depannya pasti itu tuh Pak. Biasanya itu tuh maksud itu nasi udah takambang itu nasi udah dikembangkan nih, disiapin nih. Perabongan lata hidang. Perabongan itu snack lah, appetizer lah gitu Pak. Appetizernya itu udah ada, jadi udah terhidangkan. Jadi gimana kita soalnya, jadi Mbak Ama, jadi kita melemparkan biasanya itu Pak. Tapi Bapak tadi lebih ke highlight yang buat monolognya Pak ya, kurang lebih ya. Itu dalam loh, iya. Karena setengah-setengah ngerti. Biasanya ada pengantar gitu sih Pak, setahu saya ya. Ada pengantar dan mereka itu lebih, misalnya nih kayak mungkin tadi di sini dibahas juga ya, yang tentang Mangkuta itu adalah karakter di Labe-Lebe. Labe-Lebe lagi. Karakter di Kaba Sabai Nanalui. Nah di situ tuh dia improve itu pas lagi main gitu biasanya Pak, setahu saya gitu ya di rantai. Mungkin Bang Andre lah lebih familiar ya untuk hal itu. Enggak juga sebenarnya. Tapi emang kosak apa ya? Kata-kata itu sendiri emang kita dulu Pak di nggak tahu kalau di angkatan Regatori itu kita punya dulu saya SD itu kita punya muatan lokal. Mata pelajaran tambahan itu BAM, budaya alam Minangkabau. Jadi di situ kita belajar pepatah petiti. Walau SD itu kita udah belajar hal seperti itu. Kita belajar dikasih kulit-kulitnya lah. Kita diajarkan tentang ini. Kalau Rega tahu asal usul orang Minang. Di mana titik palito. Di situ Telong Nambatali. Di situ Telong Nambatali. Di mana turun niniak kita dari puncak Gunung Merapi. Dari Sabalia Gunung Merapi. Nah, kita pelajari itu. Memang ada yang terdokumentasikan itu mungkin nggak banyak, mungkin hal-hal yang umum saja. Ketika kita udah masuk hal spesifik kayak rabab, saluang, randai dan sebagainya, itu mungkin itu lebih spesifik. Mungkin memang ada template-nya dan sebagainya yang harus dihafal dan sebagainya, atau mungkin kembangan lain dari yang sudah ada dan sebagainya itu. Jadi nge-rap ya. Iya, kurang lebih. Nah, itu ya Pak. Mungkin dari Pak Beni kayaknya udah kejawab semua sih kayaknya.
dari mungkin dari teman-teman lain. Oh ya, ini bukunya bisa teman-teman kalau yang tertarik, ini ada di depan itu di sebelah kanan. Ini dari penerbit KPG juga bukunya Pak Alang. Cetakan kedua loh. Nah, iya udah mau cetakan kedua. Udah cetakan kedua ya. Oh, ini cetakan kedua ya, Pak Mas ya. Cetakan kedua. Ada bab baru kan ya? Iya. Ada bab baru, iya benar. Bab baru tentang ini ya, Bang ya. Iya. Kalau di orang Sunda tuh lambangnya harimau juga ya? Iya. Iya. Kan enggak? Sebenarnya saya juga agak ini Pak, maksudnya dari dulu saya juga kepikiran bahwa bukan beberapa, apa itu? Kalau kita percaya orang Minang itu kita berasal dari Pagaruyung. Pagaruyung. Nah, orang Sunda mereka selalu bilang Parahyangan. Lalu ada satu lagi, saya benar lupa deh. Itu jadi pertanyaan juga sama saya sampai sekarang. Apakah keterkaitan atau kita memang karena akar kita dari Austronesia saja, karena kita kebetulan satu rumpun, jadi punya mitologi yang sama. Ya, jadi saya lupa deh, ada satu lagi yang benar-benar dulu itu jadi pikiran bagi saya. Ini orang Sunda kok ada mirip-mirip misalnya orang Minang. Itu ada Parahyangan ya di Sunda ya, Bang ya? Parahyangan. Kita juga punya. Kita percaya kalau orang Minang itu berasal dari Parahyangan. Parahyang. Hyang ini dewa ya, Bang ya? Iya. Parahyang, negeri para dewa. Kayak sembahyang kan, sembah dewa. Ya, itu juga Parahyangan. Tapi kalau Minangkabau kenapa tuh? Bisa ada Nama Minang. Silakan Bang Andre. Saya rasa ini pengetahuan umum semua orang Minang. Kita orang Minang ini terlalu percaya sama Tambo. Jadi kita punya cerita itu Tambo. Kalau saya baru tahu kalau padanannya dalam bahasa Batak itu Tarombo. Oh iya. Tarombo bercerita. Martarombo, jadi bersilsilah kalau orang Batak bilang Martarombo. Kita tahu itu Tambo cerita. Jadi orang Minang tuh percaya kalau, jadi dulu ceritanya itu. Nah di buku ini saya tulis kalau invasi Jawa ke Minang itu ada 3 kali. Satu di zaman di zaman Aditya Warman itu. Lalu kedua itu di zaman setelah Perang Padri yang apa itu namanya? Aduh saya lupa lagi, pada saya yang tulis ini. Siapa itu anak buahnya Diponegoro itu yang dikirim ke Sumatera Barat. Lalu yang ketiga itu ketika PRRI. Ahmad Yani. Iya, nah itu invasi Jawa lah ibaratnya kita bisa bilang. Yang pertama itu adalah ketika ya mitosnya seperti ini Bapak. Jadi orang Jawa itu Majapahit itu ingin menaklukkan wilayah Sumatera Minang. Iya, adu kerbau itu. Nah, Minangkabau katanya konon dari kata menang adu kerbau. Itu tadi. Atau kemudian kalau banyak kemudian peneliti setelahnya itu mencari kata bahwa Minangkabau itu berasal dari kata Minanga Tamuan. Ini dari segi linguistiknya kalau saya ingat. Minanga itu dalam bahasa Batak sampai sekarang masih ada artinya sungai. Tamuan itu pertemuan. Jadi pertemuan 2 sungai. Ini wilayah pertemuan 2 sungai. Pertemuan 2 sungai yang dimaksud itu ya sungai ini Batanghari dan sungai yang di Riau itu Rokan. Sungai Rokan Hulu ya? Ya, sungai Rokan atau apa yang. Jadi pertemuan 2 sungai ini. Ya, benar. Nah itu. Nah, kemudian juga ada saya baca itu kata Minangkabau itu salah apa Ibu? Salah kaprah untuk menyebut Minangkabau secara keseluruhan. Bahwa ketika saya lupa entah Inggris kah, entah Belanda kah yang datang, pokoknya orang asing datang dan bertemu satu suku. Nah, spesifik ke suku itu saja menyebut dirinya Minangkabau. Suku-suku lain itu nggak menyebut dirinya sebagai orang Minang. Ya kayak salah kaprah ketika orang-orang datang. Benar. Nanya ini apa namanya ini itu disebutkan nama daerah itu untuk keseluruhan pulau itu. Dan saya juga pernah dengar itu cerita tentang itu. Tapi yang maksudnya saya percaya orang Minang ini pasti percaya bahwa yang versi awal itu yang benar gitu, bahwa menang aduan kerbau itu sendiri. Ada juga versi ini ya Bang ya, Minangakanwa, negeri asal. Ya, Minangakanwa. Sebenarnya kalau versi lama kan ya, kalau dulu kan Sumatera Tengah ya, provinsinya Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Itu setelah ada perbagian zaman dulu itu memang Minangkabau terus batasannya teritorial sampai mana sih? Riau itu termasuk nggak? Nah, baik Pak. Sebenarnya dalam bahasa kan sehari-hari orang Riau juga bahasanya sebagai orang Minang atau bahasa Melayu. Baik Bapak. Sebenarnya Minang dulu itu berangkatnya itu sebenarnya bukan kerajaan Pagaruyung kan. Sebelumnya itu yang lebih awal itu Darmasraya.
Sebenarnya ini lebih banyak lagi kerjaan-kerjaan kecil kan. Nah secara kebudayaan, nah pembagian kebudayaan orang Minang ini sebenarnya kita punya itu sebenarnya pepatahnya Pak. Bahkan ada pepatah itu saya nggak hafal lagi. Pokoknya durian ditakuk rajo itu ya, ada penyebutan wilayah spesifik batas-batas ke wilayah kerajaan Minangkabau itu. Kalau spesifik secara sekarang itu ke utara itu ke wilayah ini Pak, ke wilayah Mandailing Natal Sumatera Utara. Ke selatan itu ke wilayah Muko-Muko Bengkulu. Jadi Muko-Muko Bengkulu itu masuk ke wilayah Jambi. Bengkulu, tapi dulu itu masuk ke wilayah Minangkabau. Lalu ke timur itu ke wilayah Riau itu sampai ke wilayah Pekanbaru itu. Nah ke bawahnya itu ke wilayah Jambi itu seingat saya itu sampai entah itu Darmasraya sekarang, Kabupaten Darmasraya atau Kabupaten Morobungu Jambi. Ke arah sananya lagi, ke arah atas itu ke arah masih Riau juga sebenarnya. Saya lupa kabupaten apa, nggak nyampe Dumai. Jadi secara kultur wilayah ini, wilayah yang saya sebutkan barusan ini masuk ke wilayah Minangkabau. Tapi sekarang karena administrasi dulu itu kan masuk wilayah Belanda membagi wilayahnya itu ke apa mereka bilang? Saya lupa bahasa Belandanya. Sumatera Westkust. Sumatera Westkust itu Gemeente ya. Apa saya lupa istilahnya. Jadi sejenis setingkat kegubernuran lah. Nah, itu masih mencakup wilayah Muko-Muko, masih mencakup wilayah Pekanbaru, masih mencakup wilayah sedikit daerah Mandailing Natal Sumatera Utara itu. Namun sekarang kan diperkecil lagi, kan Sumatera Tengah, kemudian pecah lagi jadi Jambi, Riau, dan Sumatera Barat. Tapi Mungkin ada tambahan? nambahin dikit juga, ini kalau di Aceh, kalau Bapak tahu wilayah Takengon, itu ada nama sukunya suku Anyok Jame. Jadi situ tuh masih pakai bahasa Minang juga Pak, itu tuh Aceh bagian Gayo ya Bang ya? Iya. Lebih dekat ke Gayo. Saya pernah ketemu orang itu waktu di Sabang kan begitu. Jadi mereka itu ngomong pakai bahasa Minang, tapi bahasa Minang yang menurut kami sudah arkais gitu. Jadi bahasa-bahasa mereka itu, misalnya kalau bagi kami, peloan itu kan, pelo itu memperbaiki. Nah bagi mereka pelo itu membuat. Jadi awak peloan kopi. Lah menurut saya kan aneh kan? Kok perbaiki kopi sih? Dan ternyata bagi mereka itu buatin kopi gitu. Nah itu wilayah di Takengon namanya itu Pak, itu. Tapi kalau kata orang Minang gini apa Luha Barajo Rantau Bapangulu gitu ya Pak, kurang lebih. Jadi sebenarnya luas sih, dan mungkin alasan politisnya juga dulu kan Sumatera bagian tengah kan Riau ini kan kalau saya dengar cerita dulu tuh Pekanbaru itu adalah wilayah rantau. Jadi mereka orang-orang di Payakumbuh itu udah kebanyakan penduduk, jadi mereka mencari pekan yang baru, balai yang baru atau pasar yang baru. Jadi terbentuklah Pekanbaru. Kalau saya dengar ceritanya kayak gitu. Jadi Riau ya kita nggak bisa memungkiri juga etnis Melayu juga ada di sana ya Bang ya. Mungkin ini tambahan dari saya aja sih. Nah, mungkin sedikit lagi saya tambahkan. Jadi sebenarnya karena satu budaya merantau, jadi kita spesifik nggak bisa sebut juga wilayah. Karena orang Minang itu kita menyebut daerah asal itu sebagai Luha, Pak. Luha itu ada 3, Luha Agam, Tanah Datar, dan 50 kota. Nah, itu wilayah gunung. Jadi secara garis besar kita bisa bagi orang Minang ini 2, orang gunung, orang pesisir. Nah, Rega ini orang gunung, saya orang pesisir. Gunung, Bukit Tinggi, Parang Panjang itu gunung. Saya Pariaman, orang rantau. Orang rantau maksudnya karena wilayahnya sudah padat, jadi mereka mesti cari wilayah baru. Nah, yang Rega sebut tadi itu kayak di Takengon. Saya juga pernah ke Melaboh. Oh, Melaboh. Melaboh, Aceh. Dan itu ada daerah namanya sebelum Melaboh itu Tapak Tuan. Tapak Tuan ya benar. Nah, itu juga wilayah Tapak Tuan ini juga konon kabarnya itu, nah ini wilayah pesisir Minang itu masuk sempat lama itu dalam masa jajahan Kesultanan Aceh. Makanya adat itu tidak terlalu kuat untuk daerah pesisir. Bagi saya itu, saya tidak punya datuk. Rega mungkin punya dari sukunya. Saya tidak punya datuk bagi suku saya karena yaitu banyak terpengaruh Aceh lama sekali. Kita nggak punya gelar adat. Kita cuma punya gelar yang diturunkan dari ayah ke anak, bukan dari paman ke kemenakan. Jadi misalkan kita punya Sidi, Sultan, Bagindo, satu lagi ada Marah. Kalau Rido pernah tahu, tapi sarang sekali Marah itu ada di Pariaman. Jadi itu Sidi ini turunan sistem kasta juga, mungkin sistem kasta pra-Islam lah dan sebagainya. Nah, itu jadi kayak ada pepatah Minang bilang begini, adai dari gunung, agamu dari laut. Jadi sistem adat itu turun dari gunung menyusur ke bawah ke daerah rantauannya, sedangkan agama itu dibawa dari pesisir pantai naik ke gunung.
Jadi makanya kalau kita ke wilayah Bukit Tinggi, Padang Panjang sebenarnya masih temu rumah-rumah adat, tapi tidak ada di wilayah pesisir. Tapi kalau masjid mungkin saya bisa bandingkan lah, lebih banyak masjid di pesisir ketimbang di daerah gunung. Di daerah Sumatera Barat saya bisa bilang begitu. Yaitu. Ya untuk kebudayaan Minang ini sebenarnya nggak cuma di Minangkabau tadi itu. Ada di daerah di wilayah Riau, orang Ocu. Orang Ocu. Orang Ocu nggak mau disebut sebagai orang Minang. Padahal secara linguistik, bahasa dan sebagainya itu mereka dekat sekali dengan orang Minang. Tapi saya nggak tahu, mereka selalu merasa lebih dekat dengan orang Melayu. Sama case-nya kayak Gayo yang nggak mau disebut orang Aceh ya? Iya benar. Sama juga kalau satu lagi itu orang Rimba, orang Jambi itu orang apa istilah lainnya? Orang Kubu. Kubu. Kubu itu juga pelarian orang Minang loh. Iya benar. Jadi mereka selalu bilang mereka berasal dari daerah Minangkabau. Ya itu. Cukup diperdebatkan itu ya. Iya sebenarnya, tapi ya kita nggak tahu pastinya bagaimana. Tapi kalau Bahasanya sama ya? Kubu? hampir sama, Bu. Bahasanya Minang juga? Iya, karena Minang sendiri itu juga punya dialek-dialek daerah lain lagi. Iya, misalnya saya orang Pariaman. Nah, kayak Rega bilang tadi, sebenarnya wilayah pantai barat Aceh yang berbahasa Minang itu mereka berasal dari Pariaman. Karena mungkin terkesan aneh bagi Reza karena kita punya dialek sendiri untuk orang Pariaman. Baik Pakan, mungkin orang bilang Pakan Pasar dan sebagainya. Tahu ini enggak? Sakin. Enggak tahu. Ya gitu, sakin itu pisau. Oh, sakit. Sumpi tahu. Sempit. Sumpi itu karung, Bu. Karung. Jadi ada kata-kata yang memang spesifik ke daerah pesisir saja gitu. Orang gunung mungkin dan kita juga nggak tahu kayak misal orang Minang bilang ini, orang Pariaman lah khususnya. Kece kakao. Apa katanya ke kamu? Mereka orang gunung mungkin ada bilang jano kalegao. Beda sekali. Maksud saya pun nggak mengerti sebagai orang Minang. Nah, mungkin spesifik seperti itu. Ini kayak secara linguistik pun yang kita pakai ngobrol yang Bapak dengar tadi itu sebenarnya bahasa standar Minang saja. Sagaul. Ya bahasa kayak kalau bahasa Indonesia lah gitu. Ya, Terus ya. nanti punya dialek-dialek kayak oh ini bahasa Jakarta Selatan, ini bahasa Jakarta, ini bahasa bahasa Indonesia spesifik ini seperti itu sih sebenarnya. Ya. Sepertinya kita sudah bukan bahas Inyek Balang. Tapi nggak apa-apa. Makasih ya Pak itu ya. Ya kurang lebih ya sepertinya juga dibahas di sini ya Pak ya, dari yang semua yang Pak Beni tanyakan itu. Dan saya juga punya referensi sih Pak yang masalah suku suku Kubu itu sebenarnya juga ada cerita yang mengatakan kalau mereka itu berasal dari ketika pelarian oleh Datua Katumangguangan ya Bang ya. Dan itu mereka memilih buat menetap di Hutan. ya bagian selatan dari Pagaruyung lah gitu, atau bagaimana saya kurang tahu juga karena saya bukan pakar budaya Minang juga ya. Mungkin itu tulisan-tulisan Bang Patris MF bisa dibaca juga mungkin Pak referensinya. Ya mungkin udah ini ya Bang ini juga mau ngajar nih besok ada pertanyaan terakhir deh buat malam ini penutup. Mau Kak? Iya Kak, silakan Kak. Dari Kak Silvi, silakan Kak Silvi. Jadi dulu waktu aku pernah liputan ke Padang itu, ke Agam sih daerahnya. Kalau nggak salah liputannya tentang silek sih. Jadi tadi kayak mirip-mirip itu sih sebenarnya pertanyaannya. Cuma dulu dengarnya inyak itu kan, bilangnya inyak balang. Terus pas buku ini terbit kayak, kenapa inyak balang? Emang bedanya apa sih? Terus aku nggak ngerti kayak bedanya apa. Soalnya dulu nulis liputannya tulisnya inyak, jadi kayak apa saya salah ya dulu gitu. Satu, terus yang kedua katanya kalau orang-orang di Minang itu kan emang belajar silek harusnya ya di rumah-rumahnya itu kayak di halaman belakangnya lah. Nah kalau Andre sendiri masih ngerasain belajar itu enggak, katanya dulu Muhammad Hatta kan masih ngerasain belajar itu ya gitu. Nah itu berarti apa sampai sekarang masih ada yang belajar itu di Surau. Dan katanya kalau jadi punya kekuatan si Inyak Balang ini orangnya sakti banget, kayak bahkan dia bisa kayak nggak perlu. Jadi kalau sile itu katanya tingkatan tertingginya kalau paling jago adalah tidak menyentuh lawannya mati. Kayak gitu. Nah itu tuh kayak gitu-gitu masih bener nggak sih atau masih ada nggak sih sampai sekarang, makanya kamu nulis ini gitu. Nah terus pertanyaannya adalah tentang kan ya tadi ngomongin bahasa segala macam kan sebenarnya standar bahasa Minang beda lagi, terus ada standar bahasa Minang yang Minangnya, terus ada lagi bahasa daerahmu. Nah sekarang kamu kan nulisnya pakai bahasa Indonesia sebenarnya. Nah itu sebenarnya jadi tantangan gak sih, dan gimana kamu ngatasin itu ketika nulis? Maksudnya bahasa tutur aja udah agak beda, dan kayaknya susunan katanya tuh suka
apa ya, misalnya logika ceritanya kan cara ininya beda ya, cara mikirnya. Nah ketika disusun jadi bahasa Indonesia tuh ada kesulitan gak sih? Karena kalau waktu jadi puisi yang suara murai, aku termasuk yang suka banget ketika buku itu diterbitin sama KPG sama Koma Books gitu kan. Kenapa nggak diterbitin lagi? Itu tuh puitis banget karena oke lah pilihan katanya cakep-cakep gitu kan. Saya kayak udah gitu Minang tuh jago berima-berimanya itu. Metaforis ya kan. Iya kan? Berima-rima juga ya. Nah tapi ini kamu nulis jadi novel gitu kan. Nah itu gimana? Apakah ada kesulitan tersendiri dan gimana Oh. mengatasinya? Itu sih kira-kira. Silakan Bang Andre. Terima kasih Mas Yusuf. Yang pertama mungkin kenapa inye ya? Ya kan sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, ini faktor linguistik saya sebenarnya. Inye sama saya sebenarnya. Karena inye ini pengaruh apa ya? Awalnya saya mau bilang inye. Serius, saya emang awalnya pengen tulis inye. Cuma kayaknya agak susah dari lidah orang yang berbahasa Indonesia untuk bilang inye. Cuma kebetulan untuk dialek Padang, orang Padang itu pasti bilang inye. Nggak ada yang bilang inye. Orang Padang kota ya, saya bilang umum. Mereka akan kehilangan. Sekarang saya kebetulan kuliah linguistik. Oh iya. Jadi akan ada penghilangan silabel huruf A di dalam beberapa kosakata. Misalnya orang Minang bilang lau secara umum. Orang Padang akan bilang lau Ada tanpa A. pelesapan ya. Iya, lau. Ya beberapa hal seperti itu, seperti inye jadi inye. Jadi ada beberapa itu sebenarnya bukan satu hal yang apa juga ya. Yang ya faktor linguistik saja sebenarnya kalau saya boleh bilang terkait hal ini. Itu satu. Lalu dua itu terkait tentang apakah masih belajar silat. Saya sendiri mungkin tidak lagi. Nggak tahu kalau Rega. Maksudnya silatnya itu memang beda sekali. Mereka akan belajar itu di waktunya malam khusus. Mereka ada bacaan-bacaan tertentu yang mereka baca. Teman saya masih ada. Saya punya kenalan satu teman dari Baso. Agam bener. Dan dia memang pernah ikut hal seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum belajar, nggak serta merta langsung kayak sekarang. Saya mau daftar karate dari bel putih dulu, dari ini tanpa ada persiapan apa-apa. Maksudnya mereka nggak cuma melatih fisik, nggak cuma melatih gerakan ini itu, tapi ada falsafah yang mereka ajarkan lagi di situ. Oh, ilmu ini kamu nggak boleh pakai sebelum kamu bisa kontrol emosimu. Kamu nggak boleh belajar ini. Berarti ada yang dilatih dulu sebelum ke fisiknya. Nah itu saya dapat dari teman saya, dan memang ada bacaan-bacaan tertentu. Bahkan ada yang bilang dalam bahasa Minang, saya bilang nanti Rega terjemahkan. Bisa sekali tumbuk bisa mati Pak Jatuh mah. Sekali pukul aja bisa mati itu orang dia bikin. Maaf saya terjemahkan. Nah, itu memang saya punya teman itu kalau Mbak mau nanti kita ke Cempaka Putih, dia tinggal Cempaka Putih gitu. Nah iya, dia sempet sampai berapa lama. Nah di daerah Agam. Nah saya pribadi nggak ada, tapi nggak sampai di situ karena memang tidak orang tua saya juga nggak terlalu hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Itu dua. Mungkin nambahin juga yang dua ini mungkin karena orang Minangnya terlalu berkias ya, kayak mungkin dia itu bisa mengalahkan lawan tanpa menyentuh. Mungkin itu maksud kiasannya itu dia bisa menunjukkan wibawanya dan lawannya takut duluan. Mungkin itu bisa jadi juga, Pak. Karena kalau di Minang itu lawan pantang dicari, ketemu pantang dielakkan gitu. Tapi saya jadi ingat sih. Saya jadi ingat saya jadi ingat satu cerita yang terkait tentang Tarekat Naqsyabandiyah tadi itu. Karena itu berasal dari Aceh, dari daerah di selatan Aceh itu. Aduh, saya lupa. Bukan Pidi, bukan. Daerah perbatasan Sumatera Utara. Bukan, kesananya lagi ke arah laut. Singkil. Dari Syekh Abdul Rauf Singkil. Jadi ada satu pembelajaran begini. Dan ada satu orang yang sok jagoan datang ke Syekh ini, Syekh Burhanuddin kalau tahu. Syekh yang di ini di Pahyaman. Jadi dia ingin coba ilmunya, jajal ilmu ke Syekh Burhanuddin ini. Lalu Syekhnya bilang begini saja ke dia. Kamu kalau mau jago, maksudnya kalau kalau dia bisa Syekhnya harus belajar berguru ke dia. Tinggalkan ilmu agama itu. Karena waktu itu sedang masif sekali penyebaran agama Islam.
Tapi kalau dia yang kalah, syekhnya itu kamu harus belajar ke syekhnya, belajar Islam lah kasarnya begitu. Nah, syekhnya cuma kasih kaca ke dia, kasih kaca, nih lihat kamu, dia udah babak belur sendiri, tanpa dipegang, tanpa diapa-apakan. Entah itu kiasan seperti yang Rega bilang tadi, atau emang ya kita Emang tidak ada pernah, ilmu ya, ya Bang? itu. Saya rasa itu memang juga terkait tentang saya bilang tadi bahwa silat di Minangkabau itu sendiri baik, entah silat harimau, silat-silat yang lain itu tidak cuman perkara silat saja, tapi ada pelajaran filsafat, pelajaran tentang kontrol diri yang diajarkan terlebih dahulu sebelum turun ke Alam terkambangnya di guru ya Bang. ya lantak kampung jadi guru benar. Ya. Lalu Nyelip dulu bentar. Jadi waktu itu tuh ketemu sama dosen yang meneliti sila ini. Jadi sebenarnya yang menarik adalah dia cerita kayak sebenarnya mungkin itu bukan gaib, si silenya itu punya kekuatan batin itu tuh bukan gaib, tapi sebenarnya memanfaatkan energi di sekitar kita. Dan itu yang orang sekarang itu masih nggak tahu gimana caranya memanfaatkan energi sekitar untuk memukul lawan gitu. Maksudnya sebenarnya energi alam ini tuh kita manusia bisa Telekinesis gitu ya, atau bukan gimana? telekinesis, tapi sebenarnya kalau kita bersatu dengan, makanya belajar sila itu sebenarnya menarik karena dia bersatu dengan alam gitu loh, bahkan makanya dia bisa jadi kayak jadi harimau, jadi apa itu kayak gitu-gitulah. Oh iya. Jadi itu seru sih kayak cuma Karena- sayangnya belum terbukti secara ilmiah. Oh, iya. Nah itu yang lagi dia cari sih. Karena silenya juga banyak ya Bang ya. Iya. Kayak ada sile harimau campo, harimau sambilan jurai. Kita yang paling jago yang mana? Itu ada novel Manusia Harimau guys. iya. Oh, ada filmnya juga ya. Putar Lubis. Putar Lubis itu kan ya. terkenal banget. Ya. Tapi saya jadi ingat lagi teman saya Cepaka Putih ini. Bener. Bawa kemarin ya. Ya, harusnya saya bawa dia tadi ini. Jadi dia bilang ini. Akhirnya dia tahu kenapa difokuskan ke pribadi dulu sebelum turun ke ilmu-ilmunya, jurus-jurusnya. Jadi kayak yang ditekankan ke dia itu kamu bisa kamu bisa dapat, kamu punya ilmu loh, kamu punya ini kayak semacam sugesti ke dia. Sugesti. Kalau di Naruto kayak cakra. Benar ya. Jadi dia disugesti dulu, kamu bakal Aki bisa. ya? Iya, kamu disugesti, mereka itu disugesti dulu kalau kamu bakal punya ilmu begini. Jadi orang kan kalau disugesti itu kan mereka jadi wah saya kuat nih, Pede saya ya. ini. Jadi tapi kan juga dibatas setelah itu. Kamu nggak bisa sembarangan punya ini. Jadi kalau dia jalannya pede aja, saya punya ilmu, saya nggak takut. Cuma kalau saya mau saya hantam kamu. Tapi kan ada batas yang sudah diberikan gurunya ke dia. Baru kemudian diajarkan tentang silat-silatnya itu tadi. Seingat saya dia pernah bilang begitu. Nanti kalau diundang lagi saya bawa dia. boleh Bang. Next time mungkin yang buku apa yang baru Bang, buku Bang Andre yang baru Yang mana? yang apa setelah yang ini Palang. Oh, mengalami Foa. Iya, yang ini mungkin bisa Oh, segmen yang- selanjutnya oh, ya. iya. Mungkin bisa kita rencanakan itu. Iya. Karena ya emang silat itu tujuan awalnya bukan buat menghantam lawan, karena Jadi- untuk menahan diri sendiri. Iya. Jadi orang lelaki ini karena faktor merantau tadi. Jadi karena memang tidak ada tempat bagi laki-laki Minang. Jadi orang Minang, saya dapat cerita dari ayah saya lagi. Walaupun sebenarnya saya dan ayah saya ini tidak terlalu dekat, tapi sekali ngobrol daging gitu. Bagi gue ya Bang. Iya. Bagi. Jadi laki-laki Minang itu dibekali 3 lah. Kalau sekarang kayaknya 3. Satu itu modal agama kan. Jadi kalau kamu merantau ke wilayah Melayu kah, ke wilayah mana yang mayoritas Islam, kamu masih bisa numpang di masjid tidur. Sebagai balasannya kamu azan di situ, kamu iqomah di situ. Itu bekalmu. Jadi kayak semacam bekal agama. Kamu ngajar ngaji, walaupun nggak punya tempat tinggal, tapi masjid terbuka untuk siapa saja. 1, 2, bela diri. Tapi kamu jangan cari lawan. Maksudnya untuk merantau itu kita harus punya pagar badan itu. Sebenarnya kayak yang saya bilang pagar badan tulisan tadi kayaknya cuman kayak penyugesti kita aja gitu. Kalau misalnya kita punya bakat silat dan sebagainya. Yang ketiga itu masak. Oh, betul. Makanya sebenarnya yang merantau yang bawa makanan Minang keluar itu sebenarnya saya pernah baca. Koreksi saya kalau salah. Silakan. Laki-laki. Karena setiap yang di nggak tahu kalau sekarang itu marewang untuk barale itu dan sebagainya itu perempuan kebanyakan sekarang. Karena di dapur itu perempuan. Tapi dulu itu laki-laki. Merandang itu dari bantai, dari siapin bumbu dan sebagainya laki-laki semua. Kenapa? Nah, Kenapa? saya belum tahu jawabannya. Tahu.
Coba. Kualinya gede. Itu megangnya kayak sampan aja begini. Siapa yang kuat perempuan? Ya bisa jadi itu. Bisa juga. jadi karena ada juga asumsi kalau perempuan semua gibah ya dia. Jadi nggak keaduk. Iya, sekali makan bule itu kualinya gede. Iya betul. Dul Perempuan nggak kuat lah. Iya benar. Iya bisa jadi itu. Jadi modalnya 3 itu. Jadi kalau kamu merantau, ya kayaknya yang masak itu belakangan deh. Baru ada, dulu itu modal cuman kalau sekarang karena susah ya, ekonomi kali ya. Jadi mesti bisa masak. Kalau dulu itu kan dibekali rendang dari rumah. Jadi masih bisa makan gitu. Karena Kayak, dulu juga ada kayak, maaf saya potong, Silakan. kayak cemoohan gitu kan bagi orang-orang. Ini nggak tahu ya, ini saya baru tahu sih fakta baru ya. Mungkin kalau dulu yang bikin rendang itu orang laki-laki ya. Tapi malah sekarang bukan sekarang sih, belakangan ada yang bilang itu Sumando Kutudapo itu adalah bentuk cemoohan. Jadi Sumando Kutudapo ini Sumando menantu yang suka di dapur, suka masak. Jadi itu bentuk cemoohan karena kita nggak bisa berkilah juga kalau kita ini lumayan patriarki ya di Minang ya. Jadi orang Minang itu yang laki-laki jarang megang pakai sapu lah gitu, ogah lah gitu, nyuci piring juga ogah. Jadi semuanya buat cewek lah gitu. Tapi ini masak ini Iya, itu fakta baru sih. Belakangan saya rasa dulu mungkin enggak ya. Soalnya kalau belakangan kan coba perhatikan, mungkin juga bisa jadi bahan penelitian ini. Kalau pergi ke rumah makan Minang yang benar-benar yang punya orang Minang, bukan namanya Cinto Minang tapi yang punya orang Jawa, itu beda lagi. Yang masak mungkin perempuan. Tapi kalau yang benar-benar orang Minang, dari yang dari yang belanja ke pasar, siapin bumbu sampai masak itu pasti laki-laki. Tapi gini, saya terakhir ke Danau Singkarak 3 bulan yang lalu. Itu ada restoran yang enak banget tuh, itu itu saya tanya, koki siapa? Perempuan. Yang masak tuh 2 perempuan. 2 perempuan. Jadi memang kalau di rumah tangga sehari-hari itu perempuan yang masak. Tapi kalau udah Untuk acara besar. pesta besar, itu laki-laki turun. Skala domestik. Tapi kayak mungkin bumbunya dari perempuan. Bisa jadi loh, Gitu kan. ngulek dan sebagainya. Yang ininya. Tapi kalau di restoran Padang yang ada ini, kalau saya perhatiin untuk yang masaknya laki-laki. Karena saya punya teman, dia udah bosan kerja sama orang di Jakarta ini, resign dia ke Jambi tempat pamannya belajar itu. Dari racik bumbu semua dia sampai sekarang dia punya rumah makan, dia nggak kasih karyawannya masak. Sama kayak barista ya, barista kan rata-rata laki. Karena dulu juga ada itu ya bang ya. Kalau misalnya datu atau niniak mama berkunjung, terus yang bikin masakan itu perempuan dan itu dibikinkan asin sengaja. Berarti dia minta nikah gitu. Itu Karena ya sengaja. juga ada. Itu kode ya. Minta. Mungkin kakak pernah dengar ya? Gak, maksudnya kan kalau sekarang masak keasinan tuh pasti dibilang lu mau kawin. Nah itu beneran ada ternyata dulu kak. Beneran ada. Ya jadi dulu tuh kalau yang berkunjung misalnya mereka masak rendang atau daging cincang gitu, dibanyakin garamnya. Oh ini kode mau ini nih, mau nikah. Atau kalau mungkin bisa masuk akal juga sih bang. Kalau laki-laki yang masak dibikinin asin dan dimakan dan kerasa asin, mungkin dia tuh minta ada yang ngurusin mungkin ya. Biarlah nggak usah lah masak lagi. Iya masak lagi. Mending cari kerja gitu. Mungkin bisa jadi juga banyak kemungkinan. Soalnya kalau dibilang kayak mungkin yang kata Pak Beni tadi, kita yang di Minang kayak di Singkarak itu yang masaknya perempuan, itu kita juga udah nggak terlalu strict sama aturan itu ya. Kalau sekarang kayaknya nggak terlalu ini, maksudnya kayak semua berhak megang kuali lah gitu. Dulu bahkan seingat saya saking yang kayak Rega bilang tadi itu, walaupun orang Minang itu terkesan matriarki sekali, perempuan di ini kan dan sebagainya, maka ada sampai laki-laki itu cuman dijuluki cuman kerjanya itu cuma satu, bikin anak benar. nggak ada yang lain lagi, Cuma doyam jantan. iya. Itu tapi nggak tahu kalau sekarang, maksudnya budaya Minang ada olok-olok semacam ini. Kalau Rega dan yang Rido atau orang Minang ada di sini bilang begini, zaman sekarang itu Minangkabau itu udah hilang Minangnya, sisa kerbaunya doang. Jadi ya kayak binatang aja, nggak ada adatnya lagi, maksudnya nggak ngerti adat lagi, nggak tahu sopan santun lah dan sebagainya. Karena ya itu memang kalau kita
yang lama merantau di Jakarta terus pulang lihat perubahan itu besar sekali. Benar-benar. Sekarang banyak kedai kopi tuh. Orang Apalah. bukan adu gagasan tapi adu outfit sekarang. Adu gosip, outfit bener. Nggak ada lagi Nggak ada gelang-gelang. lagi. Ini bener. Emang kayaknya emang itu kita kaitkan lagi sama ini Balang, kayaknya yang pengen diangkat Bang Andre itu sih. Emang karena menurut saya pribadi ini asumsi, mungkin netizen takut diserang sih. Tapi ya orang Minang setelah Peret itu emang seakan-akan hidup dengan lidah terlipat dan kepala tertunduk sih menurut saya ya. Karena emang kelihatan mindernya gitu, mulai dari pemerintah. Secara kalah perang. Iya, Iya. karena Secara psikologis dia merasa ada kena beban psikis ya Pak ya, benar. Bisa jadi. itu yang menyebabkan habis itu kan nggak muncul lagi kan orang-orang Iya, benar. tokoh agama, tokoh ini. Bener-bener. Mungkin ya yang putusnya mungkin di itu ya, Habis karena Peret. Memang tersisihkan sekali. Kayak saya punya om dulu, dia sarjana, dia dokter, susah praktek. karena nggak bisa dapat praktek. Itu setelah PRRI tahun 60-an, tadi nyari kerjanya di Malaysia. oh Nah, emang identitas itu secara tidak eksplisit, tapi secara implisit tuh benar. sebenarnya impact-nya Besar. tetap ada. Iya, bener. Ya buktinya Dilarang sini, dilarang itu. di tahun 70-an juga ya. Tahun ya 60-an. 60-an. Banyak yang nama kejawa-jawaan itu di tahun 60-an kan, nama kebarat-baratan. Iya. Kayak ada tuh caleg di Pariaman, Don Worry ya. Ada. Oh, Ada itu caleg yang Pariaman namanya Life is War. Life is War, bener lah. Itu sama temen Mau saya. udah berapa periode itu dia naik. Life Ini is War. karena ada bapaknya kenal lagi sama saya. Emang Nah, kebarat-baratan. itu. Iya, kayaknya pengaruh juga. Tapi Juga. ya, mungkin coping mekanisme orang Minang juga gitu kali ya. Jadi ya mungkin Atau kayaknya ada satu lagi apa, yang lagi tentang Bang? harimau itu tadi saya jawab Mbak Sylvie. Ini salah satunya juga kayak yang kemudian mengingatkan saya tentang harimau itu tentang saya pernah KKN di wilayah pesisir selatan di Sumatera Barat itu. Wilayah yang kental sekali dengan mistisnya. Jadi saya kasih tahu, ini mungkin tambahan juga, koreksi saya lagi Rega jika salah. Jadi wilayah Minang itu ada 2 wilayah yang dikenal dengan tubonya atau tuba, racun. Racun. Satu di Pasaman, satu wilayah utara, perbatasan Sumbar Sumut, di wilayah selatan di pesisir selatan. Jadi kenapa ditaruh di bawah ini? Karena tujuannya itu emang dulu ditaruh orang-orang penuba, orang-orang yang suka. Jadi kalau kita ke wilayah itu sampai nggak tahu ya, terakhir itu bilang jangan pernah kalau kita dihidangkan kopi minum sampai habis, jangan minta tambah, jangan pernah bilang jangan pokoknya jangan minum diam kalau dihidangkan. Karena kalau enggak ya kita dituba itu diracun kasarnya begitu. Karena tujuannya itu dulu untuk menghambat serangan dari selatan, makanya ditaruh di pesisir selatan satu ditaruh di utara untuk menghambat serangan dari utara. Karena kalau dari wilayah barat lagi itu udah gunung. Kalau dari laut gampang kan, maksudnya kita punya pertahanan di Lampung. Jadi kalau di utara itu dimatikan di Pasaman, kalau di selatan itu dimatikan di pesisir selatan. Makanya wilayah ini yang masih kuat sekali dengan tubanya. Oh gitu. Nah, Iya. Nah, balik lagi Kak, saya sempat dibilang ibu saya pas kakak itu, kamu jangan macam-macam wilayah itu ya. Kayak, kalau dikasih makan jangan pernah. Tuba tuh ini, klinik Iya, kayak minuman. guna-guna gitu. Bukan Pak, jadi kayak semacam racun. Oh, Racun. Jadi kita bilang tubuh itu racun. Nah, jadi saya dapat cerita dari salah satu perangkat desa, dia cerita begini. Masih ada itu saya KKN 2016. Jadi bapaknya bilang, ada itu orang kampung situ udah tua sekali, jelek dia bilang. Tapi sininya cantik. Dia nggak pernah mandi. Dia mandi itu cuman masuk kamar mandi. Ini nggak tahu saya ada bapaknya ikut mandi atau enggak. Pokoknya dia itu cerita dia cuman basahi alisnya doang. Keluar dia udah kayak orang mandi. Kok bisa? Nah, saya juga nggak tahu, makanya sempat cerita begitu. Pokoknya dia kayak orang seger aja habis mandi gitu. Habis itu kalau kita ngobrol nih, nongkrong di sini sama kita. Terus kita habis ini kita nongkrong di Lapau nih. Terus ternyata ada kenduri nikahan di kampung seberang. Anggaplah jaraknya 5 km dari sini. Udah nanti kita jalan ke sana bareng-bareng. Terus yang punya ilmu ini bilang, nggak apa-apa kalian duluan aja, saya masih mau ngopi. Dia bilang begitu. Jalanlah orang ini, kita semua ini. Kita sampai sana dia udah nongkrong di situ. Kok bisa? Oke. Dia udah selesai makan, kita baru sampai, padahal kita naik kendaraan ini. Tapi ini kita berangkat, dia masih ngopi, masih merokok. Tapi pas kita sampai sana, Tahu jalan pintas dia. nah konon kabarnya Shortcut. dia
ketika kita jalan itu dia akan orang-orang yang bisa merubah dirinya ke jadi I-nya itu punya jalan itu cepat. Entah itu nanti dia transformasi jadi I-nya terus lari harimau itu atau bagaimana, pokoknya begitulah. Saya dapat cerita itu di 2016. Karena kaki terbalik ya Bang, makanya bisa kaki cepat ya. Ya, bisa Jadi tumitnya di depan gitu kan. Ya. Kalau itunya. Itu kalau dikorelasiin seperti di suku Dayak. Ya. Ya, saya punya dulu di kantor saya punya kebetulan bawaan saya itu orang Dayak. Maka itu peristiwa Sampit itu membuktikan ilmunya dia. Iya benar. Dan memang udah melayang tuh terbukti udah terbang. Dan itu kalau yang sakti yang ilmu tinggi itu tatonya sebadan. Warnanya udah macam-macam gitu. Itu dari Kalimantan di atas ke bawah tuh cuma sehari gitu. Padahal lewat kita. Iya. Memang ada ilmunya. Iya benar. Iya, Nah itu juga kalau mungkin I-nya bisa. itu juga begitu. Kayak ada kepercayaan seperti itu terkait si I-nya itu tadi dan cara ini bapaknya juga bilang cara bunuh atau kalau kebetulan kita ketemu I-nya di hutan itu, kalau kita mau pukul pukul ekornya. Sebab ekornya itu kepala, buntutnya itu pokoknya kebalik. Kalau kita pukul kepalanya itu cuma buntutnya doang pas jadi manusia. Jadi kita harus pukul bagian belakangnya. So itu tengkuknya di situ gitu. Ya begitu. Itu yang saya dapat pas ya ngobrol-ngobrol sama warga situ waktu itu. Iya. Nah gitu. mungkin ini sih Bang, mungkin tadi nuntasin pertanyaan Kak Silvi biar nggak kebayang-bayang Inyak Walang kan. Ini yang masalah ini tadi standar bahasa itu di dalam novel itu kan biasanya struktur kalimat itu beda. Itu mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Oke. Karena udah jam 10 juga ya Bang. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini saya sempat tuh ditanya di Bali waktu Ubud 2018. So Andre, kenapa bahasa kamu nyastra sekali? Saya bilang, saya nggak tahu nyastra itu seperti apa, karena yang saya tahu saya cuma nulis. Saya cuma terjemahkan kosakata Minang ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah. Karena kosakata Minang secara tidak langsung masih mengkip istilah-istilah yang terkesan kuno dalam bahasa Indonesia sekarang. Oh iya benar. Contoh, kita bilang apa contohnya? Ini agak jorok sebenarnya kosakatanya. Kata terpancar. Terpancar itu kan dalam bahasanya terpancar itu matahari, terpancar ke air dan sebagainya. Maksudnya itu bahasa yang sangat puitis lah. Jarang sekali orang berbahasa Indonesia bilang, oh sudah terpancar ini, matahari sudah terpancar gila. Itu terkesan puitis. Tapi dalam bahasa Minang kita bilang untuk satu hal yang kotor sekali, tapanca ciri, terpancar kotoran itu kita buang air besar itu bilangnya terpancar ciri gitu. Iya, padahal itu bahasa yang biasa sekali. Terus kayak orang Minang itu bilang tidur itu lalo. Dalam ketika diterjemahkan harfiah ke bahasa Indonesia artinya lelap. Jadi kita bisa pakai kata awak lalo, saya lelap. Siapa orang berbahasa Indonesia bilang saya lelap sehari-hari? Nggak ada toh. Jadi kosakatanya itu terkesan arkaik dalam bahasa Indonesia, cuma masih umum dalam bahasa Minang. Jadi saya cuma bukan memakainya, ya Pak, mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia saja. Kayak banyak kosakata lain kayak berpandangan mata. Kita bilangnya basobo, berserobok itu dalam bahasa Indonesia juga ada. Maksudnya saya sering kali habiskan waktu ketika nulis Inyak Walang atau buku-buku saya sebelum itu menghabiskan waktu itu untuk cari kosakata di KBBI. Jadi kalau buka KBBI ada itu bagian arkaik dan sebagainya. Saya habiskan waktu itu. Oh ini dalam bahasa Minang ada ini. Saya upayakan bagaimana saya bisa pakai. Misalkan kayak apalagi misalkan contoh dalam bahasa Minang yang kita pakai sehari-hari. Apa ya? Kayak apa ya? Ya banyak sebenarnya. Banyak tapi nggak bisa ini. Kalau dipikir nggak kepikir, tapi kalau nggak dipikirin ada, muncul dia. Tiba-tiba Kayak, ada. Iya. Apa ya misalkan kayak coba buka. Ini kalau dibuka random pasti ada ini. Iya banyak. Iya. Bahasa sehari. Ini cara itu bahasa Inggrisnya distribute, mendistribusikan. Jadi kayak saya dalam bahasa ini kasar ya maksudnya. Bagi sama rata ya. Ya, bagi. Angcarah lah, sekuatnya lah angcarah saya lah kok. Terserah kamu deh. Bagi aja.
itu masih ada pakai kata cara itu. Kata bagi juga. Kita ngomong agih dalam bahasa Minang. Agih saja, kasih aja gitu. Agih coba buka dalam KBBI bahasa Indonesia masih ada kata agih, beragih, berbagi. Masih ada. Jadi saya cuman kayaknya pakai kosakata bahasa Minang aja itu saya terjemahkan ke bukan terjemah apa ya? Iya. Dirangkai. Iya, saya cuma ubah ke dalam versi bahasa Indonesia. Justru itu jadi keuntunganmu ya, tapi Iya. Iya. Iya, gimana kalau ya karena begitu didengar orang yang bahasa Indonesia biasa lah jadinya puitis banget. Iya, benar-benar gitu. Tanpa perlu dibuat-buat puisinya. Iya. Ya, berarti itu salah satu proses kreatifnya. Proses sehari-hari. Iya, makanya Iya. orang Minang juga penulis maksudnya penulis dari Minang kan banyak ya. Hmm. Itu pasti bagus-bagus yang dulu lah Balai Pusaka. Iya. Boleh. Iya. Cuma dulu kan maksudnya seingat saya koreksi lagi kan. Ya, lanjut aja. Bang. Dulu itu awal-awal pembentukan kan yang bikin kamus Melayu Swandi ya. Melayu bukan sebelum Swandi sebelum Van Hofsten. Van Hofsten itu lagi. Jadi Van Hofsten kalau saya nggak salah. Jadi orang ada linguis Belanda kerjasama sama orang Minang kebetulan. Jadi kosakata bahasa Minang itu waktu itu menyumbang sekitar 30%. Jadi cukup banyak. Kalau sekarang kan mulai terkikis banyak kosakata baru dari Jawa kah atau dari bahasa Inggris kah atau bahasa asing lainnya. Nah, jadi kayaknya itu juga keuntungan kita. Misalnya kayak kata gae. Misalnya kan gae itu kita pakai gae itu sehari-hari aja. Orang gae, orang tua. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau untuk headline bola bagus sekali. Pemain gae itu kayak pada gae itu Biasa aja. Senior gitu. Iya. Old. Iya, jadi kayak ya itulah keuntungan kita, Rega. Rido. Khususnya Bang Andre yang sudah sukses menerbitkan beberapa buku. Tangan dulu. Dan cetakan kedua ya Bang ya. Alhamdulillah. Ini buku saya yang pertama, cetakan kedua nih sebelumnya nggak pernah. Iya cepet ya yang kali ini. Nah ini sepertinya kalau ini bisa sampai Fuwafai di presiden ini kalau kita lanjutkan ya. Mungkin perlu kita batasin mungkin ya. Maaf ya semuanya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang enggak itu karena udah pukul ya Bang, pukul 10 ya. Kalau pukul kan kita Buku. ya pukul. Udah pukul jam 22 lewat 4 jam 10 mungkin kita batasin ya. Sekali lagi terima kasih ya buat hadirin yang sudah datang menyempatkan diri dan sudah bertanya dan membuat diskusi lebih menyala lah gitu. Dan Bang Andre yang sudah datang juga, terima kasih ya Bang Andre. Mungkin foto dulu ya Mas Astra ya kita ya. Boleh. Yuk. Dan sebelumnya minta maaf juga kalau ada kesalahan kata gitu. Iya. Ya kalau kita nggak bertemu lagi habis ini barangkali salah satu dari kita di penjara. Kalau kita ngobrolnya ya terlalu keminangan lah. Panggilan primordial gitu. Ada panggilan-panggilan. Terima kasih ya semuanya. Ya udah kita foto dulu sebelum ditutup.